Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu bimal falyatasaddaq bimal, wa man kana lahu bil ilmi falyatasaddaq bil ilmi, wa man kana lahu bi quwwati falyatasaddaq bi quwwatihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah azza wa jalla, yang mana nikmat Allah telah tercurah kepada kita semua, sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hitung-hitung nikmat pemberianku, maka kalian tidak akan sanggup untuk menjumlahkannya. Maka oleh karena itu, tanda kita menjadi hamba yang bersyukur, yaitu dengan bersujud, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru telah mengamanahkan sebuah judul, yaitu berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 29 sampai dengan 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum yaziduhum min fadlihi innallaha ghafurun syakur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bahwa ketika kita ingin mengharapkan perniagaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu yang pertama adalah mereka senantiasa alladzina yasluna al-kitab, yaitu mereka senantiasa membaca kitab Allah Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kalau kita ingin mencari petunjuk, yaitu Al-Quran, pembeda mana yang hak, mana yang batil, yaitu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini memberikan petunjuk, di mana Allah berikan kabar, Allah berikan arahan, Allah sampaikan melalui Al-Quran
Siapa ingin perniagaan dari Allah, siapa ingin berbisnis kepada Allah, pahala yang besar di sisi Allah, maka pertama dia harus mengetahui dulu Al-Quranul Karim. Karena dari Al-Quran itulah Allah informasikan, Allah sampaikan bahwa kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa mau ikut kepada petunjuk Allah, maka dia akan memberikan kepada orang yang membacanya petunjuk dan jalan keselamatan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran yang membacanya memperoleh pahala dari Allah. Satu huruf pahalanya Allah lipat gandakan jadi 10. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a Al-Quran," barang siapa membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW, alif lam mim la harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka alif lam mim menjadi 3 huruf. Pahalanya Allah lipat gandakan, kata Rasulullah, menjadi 10 kali lipat kebaikan. Membaca Al-Quran memperoleh pahala, dicatat sebagai ibadah, pahala satu huruf menjadi 10 kali lipat. Maka oleh karena itu, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbisnis kepada Allah, dengan Allah itu nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Siapa mengharapkan perniagaan, siapa mengharapkan balasan, maka berbisnis dengan Allah tidak akan pernah rugi. Bahkan Allah melipat-lipat gandakan pahalanya bagi siapa yang dikehendaki. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, yaitu senantiasa kita wa aqamas shalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama tadi, ayat surah Fatir. Maka dia menyebutkan, kata Allah, wa aqamas shalah, dirikanlah salat. Ketika kita mendirikan salat, maka kita sedang berbisnis dengan Allah, dengan mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah, mengharapkan ridho dari Allah. Maka ketika kita lihat Rasulullah SAW menyampaikan, ketika kalian mandi di sungai air yang jernih di depan rumah kalian sehari sebanyak 5 kali, apakah kalian memiliki dosa? Rasulullah bertanya kepada sahabat, lalu sahabat jawab, tidak ya Rasulullah. Apakah engkau ketika mandi sehari semalam, kau akan ada kotoran lagi daki yang ada di badanmu? Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Maka itulah perumpamaan solat 5 waktu, membersihkan dosa dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan solat tersebut amal yang pertama kali dihisab. Apabila amal solatnya baik, maka baiklah keseluruhan amal yang lainnya. Apabila solatnya rusak, maka rusaklah keseluruhan amal yang lainnya. Maka kunci yang pertama adalah solat. Solat adalah merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa mendirikan salat, perumpamaan ia sedang meninggikan, mendirikan agama pada dirinya. Siapa yang meninggalkan salat, sama dengan ia merobohkan agama pada dirinya. Maka oleh karena itu, salat 5 waktu jangan kita lalaikan. Ditambah lagi berjamaah, bersama-sama, pahalanya 27 kali lipat di sisi Allah. As-salatul jamaah afdalu min salati fardhi 70 wa 20 darajat. Salat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendirian. Jadi salat berjamaah itu lebih baik dan berkelipatan 27 kali lipat dibandingkan salat sendirian. Maka ini adalah pahala yang sungguh luar biasa yang akan dibalas dikarenakan kita berbisnis dengan Allah. Tapi bisnis dengan Allah ini beda dengan bisnis dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala
mengharapkan hamba-hambanya agar masuk surga dan memperoleh pahala yang banyak, tapi dengan cara bagaimana murahnya Allah ketika amal dengan berjamaah, solat berjamaah, Allah lipatkan 27 kali lipat. Coba bayangkan, kalau kita solat sendirian, hanya sekali dapat pahalanya. Tapi kita lihat bagaimana bisnis dengan Allah, mengharapkan pahala dari Allah dengan berjamaah, tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Sekali solat berjamaah, pahalanya 27 kali lipat. Ini adalah merupakan bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kita menginfakkan, bersedekah sirran wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Bersedekah, berinfak di jalan Allah dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan amalan yang luar biasa. Allah akan balas. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Allah akan ganti, kata Allah. Baik kalian secara terang-terangan, baik kalian secara sembunyi-sembunyi, janji Allah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi pahala orang yang bersedekah dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi itu memang disyariatkan. Terang-terangan Allah bolehkan, sembunyi-sembunyi Allah bolehkan. Yang tak boleh itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, tapi menyebut-nyebutnya mengharapkan pujian dari orang lain. Terang-terangan tapi niatnya mengharapkan pujian orang lain. Ini yang tak benar itu, yang tak diperbolehkan. Itu namanya riya. Riya itu ketika dia beribadah mengharapkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Maka Rasulullah sangat mewanti-wanti kepada sahabatnya, aku takutkan nanti pada umatku, yaitu adalah umatku melakukan syirik asghar. Sahabat berkata, ma huwa syirik asghar ya Rasulullah? Syirik asghar ria'an nas, yaitu riya kepada manusia. Maka riya adalah merupakan syirik kecil yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faj'allahu haba'an mansyura. Siapa yang melakukan kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, maka pahalanya seperti debu yang berterbangan. Faj'allahu haba'an mansyura, maka amal mereka seperti debu yang berterbangan. Tidak akan ada manfaat bagi dirinya, tidak akan ada balasan bagi dirinya, melainkan balasan yaitu siksa al-qaitu finnar, dan dia akan dilemparkan ke dalam api neraka bagi orang-orang yang berinfak, bersedekah tapi mengharapkan pujian dari orang lain. Tapi sebaliknya, ketika kita berinfak, bersedekah, mengharapkan ridha, berbisnis dengan Allah, maka pahala itu akan dilipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yaitu seperti sebutir benih yang tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang dia kehendaki, sesungguhnya Allah Maha luas karunia-Nya. Maka firman Allah ini menunjukkan ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, pahalanya itu dilipat gandakan 1 menjadi 700 kali lipat. 1 benih tumbuh 7 tangkai, 1 tangkai 100 biji, kali 7 berarti 700 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala itu berinfak, bersedekah di mana kebutuhan-kebutuhan di jalan Allah, seperti membangun masjid, membangun musalla, membeli keperluan-keperluan masjid,
pendidikan agama, pesantren, tahfiz, TPQ dan lain sebagainya. Dan ini adalah infak di jalan Allah. Bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, ini adalah berinfak di jalan Allah. Maka pahala yang demikian dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Berbisnis dengan Allah, apalagi kalau kita tidak sayang-sayang, bisnisnya begitu besar, dengan infak yang besar, bersedekah nilai yang besar, pahalanya akan lebih besar kalau kita berinfak rumah untuk keperluan di jalan Allah, umpamanya untuk rumah tahfiz, mengaji anak-anak di situ, salat anak-anak di situ, membaca Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, rumah yang kita infakkan, Allah ganti dengan berlipat ganda yang lebih besar, gedung di sisi Allah di dalam surga. Infak kita berbisnis dengan Allah tidak tanggung-tanggung, tapi balasan Allah begitu luar biasanya. Ada keperluan sekolah, pesantren, rumah tahfiz, rumah TPQ, bahkan digratiskan, bahkan sebagaimana yang dilakukan oleh khatib saat ini, sudah lebih daripada 70 orang santri tahfiz digratiskan. Dari mulai zona sebelum corona, masuk corona, sampai zona hitam, zona merah, zona oranye, sampai saat sekarang ini berjalan terus tanpa ada hambatan. Allah melindungi. Kalaupun ada yang sakit flu batuk, saya suruh minum obat sesuai dengan keluhan, obat Panadol, Paracetamol dan lain sebagainya, maupun sirup, obat paratusin maupun campur antibiotik. Paratusin campur antibiotik kalau demam yang begitu kuat, panas. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini tak ada masalah, tahfiz jalan, tak ada lagi anak-anak yang bodoh, tak ada lagi anak-anak yang tak tahu baca Quran. Sampai saat sekarang ini hafalan anak-anak bertambah, ngaji anak-anak dari pemula terus berjalan sampai ia mengetahui ngaji, yang tahfiznya, yang pidatonya, yang tahsinnya, yang praktek ibadahnya, solatnya, akidahnya, fikihnya diajarkan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah digratiskan sampai saat sekarang ini. Ini peluang kita untuk berbisnis dengan Allah. Ini peluang kita untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah. Kalau kita ingin berbisnis dengan Allah, pahala yang besar di sisi Allah, bantu orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk agama, untuk umat, untuk senantiasa generasi-generasi soleh itu bangkit dari mereka belajar Al-Quran, tahfiz, rumah tahfiz Quran, ataupun TPQ dan lain sebagainya. Mesti di dalam hal ini setiap masjid harus ada program yang demikian, karena program demikian sangat penting di saat sekarang ini. Kalau di sekolah-sekolah yang umum tidak bisa sekolah, tapi kalau pendidikan non formal yang demikian ini lebih mendidik, lebih kena, lebih mengena, lebih bermanfaat, sehingga anak-anak dapat tatap muka, dia belajar dengan sebaik-baiknya, ilmu dapat sekalipun dalam suasana demikian. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita ingin berinfak pada satu yayasan yang demikian, yayasan yang membangun umat, bantu, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan berbuat takwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam berbuat kejahatan. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian wahai orang-orang yang memiliki akal. Maka dalam hal ini berbisnis dengan Allah diantaranya adalah membaca Al-Quran, mencari petunjuk dari Al-Quran, buka Al-Quran, kemudian kita melakukan solat karena solat adalah tiang agama, kemudian kita berjamaah karena berjamaah nilainya 27 derajat, kemudian yang terakhir berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wa nafsin la tasma'. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المهنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في بلادنا في كل مكان وفي كل زمان. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الظالمين فإنك خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.